Nggih kenalin niki dereng kok. Oh iya. Kula Muhammad Abdurrahman, Pak. Kula selamat banget, Pak. Nggih. Seputar nggih jambu nggih. Niku tanaman niki ndek wonten pagayuban, Pak. Kumpulan-kumpulan atau Untuk kelompok tanaman jambu di sini ada Pak. Nama ketuanya adalah Indra Susanto. Kelompoknya namanya Sidraja. Saya termasuk anggota, tapi kalau ada kegiatan baik itu praktek pembuatan susu dan lain sebagainya, saya selalu dipilih sebagai penggerak. Sebenarnya ya yang berarti ya ketua. Iya. Tapi mengapa kok ya saya? Masalahnya apa? Saya sudah termasuk yang bisa mulai petani giling sampai petani pengembangan jamu yang kami buat, yang kami produksi ini tidak sedikit. Untuk nama pagayuban di sini namanya apa, Pak? Namanya tadi saya sampaikan Sidolancar. Itu lancar. Sidolancar. Oh. Itu kami buat dulu ada waktu saya petani giling. Dan dilanjutkan dari hasil petani jamu ini dijiplak oleh Indra Susanto jadi petani Sido Lancar. Untuk apa pendapatan apa per tahun, Pak? Itu mencapai berapa ton? Terus pendapatannya itu mencapai berapa, Pak? Kalau biasanya yang sebagai hitungan pendapatan semua para petani yang ada di lokasi baik keluarga Belokan maupun keluarga Kabupaten Demak itu tidak ada yang dirinci. Oh gitu, Pak. Tidak ada. Mengapa begitu? Karena biasanya pendapatan itu relatif. Oh relatif, Pak. Periode tahun ini bagus, periode tahun belakang nah, periode tahun berikutnya lagi baik. Sehingga kalau dihitung kemarin dalam kalkulasi yang ada, batang yang besar itu mesti membuahkan 3 keranjang. Iya. 3 keranjang itu yang besar, yang kecil itu 1 keranjang. Itu 1 panen. Padahal minimal panen jambu ini ada 2 kali, itu minimal bisa sampai 3 kali. Untuk apa itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak selama untuk merawat jambu-jambu ini apa saja, Pak? Permasalahannya banyak, Mas. Terus solusinya itu gimana, Pak? Kalau kita membasmi hama, mestinya harus dibasmi dan diberantas. Iya. Sehingga kita harus menjauhkan dari hama. Sebagai contoh, misalnya untuk membasmi yang namanya insektisida kecil termasuk lalat dan ulat itu pakai sarana obat buatan pabrik. Contohnya kalau membuat membasmi insektisida itu pakai ada larvin, ada lanat, ada mungkin pengobatan yang lain. Kemudian kalau lalat, khusus lalat buah itu memang ada obatnya pakai petrogenol, sarana alatnya ada, bentuknya pakai botol aqua yang dipotong sebagai perangkap gitu. Itu ada. Kemudian kalau mengatasi masalah pembuahan biasa kita buat seperti ini, pupuk-pupuk setelah apa namanya, setelah ini ya, setelah buah selesai dan dirabuk pupuk yang baik. Itu biasa seperti itu. Ini sudah bertahan berapa tahun, Pak, di pagayuban ini? Sejak tahun 86 sampai sekarang untuk lokasi tempat saya. Yang lain tidak sama. Mengapa begitu? Karena memang pemula adalah perintis dari tanaman jagung. Yang lain ya belum. Tapi memang kami geluti seperti ini. Mengapa begitu? Karena ingin meningkatkan hasil dari para petani bimbing yang dikaitkan dengan petani jambu. Akhirnya kita bisa menstudi banding dari bimbing dan jambu. Hasilnya adalah paling banyak dengan jambu. Tetapi untuk bimbingnya tidak saya tinggalkan. Oh gitu, Pak. Saya lestarikan sampai Sekarang. Mengapa begitu? Kita ingat pada sejarah. Iya. Oke. Untuk Kabupaten Demak kan perlu sejarah dengan adanya Blimbing. Eyang Suwargi dan Sunan Kalijogo yang sebagai pemula menyampaikan ajaran agama Islam dengan pakuan kembang giling. Iya. Gitu, Pak. Kok bisa, Pak? Jambu di Kabupaten Demak sama daerah lain kok Beda. rasanya itu bisa beda itu kenapa, Beda. Pak? Itu begini, memang setiap petani itu mungkin punya rahasia tersendiri. Oh gitu, Pak. Setiap kandungan tanah, tiap perkotaan juga lain. Sehingga tinggal kelincahan daripada para petani itu sendiri. Kalau petaninya itu orangnya memang sangat jeli ya, sehingga kita harus bisa melihat yang namanya hasil tanah, kemudian ditambah zat apa,
sehingga kita pakai pupuk apa, sehingga tanaman jambu tadi bisa manis, besar, dan disenangi. Jadi memang dari Kelurahan Petokan ini itu memang banyak orang yang senang beli di sini. Iya. Sehingga yang lain itu misalnya ya sama sih, jambu sama, cuma beda rasa. Biasanya soal penjualannya itu mencapai di berbagai daerah gitu Pak? Kalau penjualan untuk para petani sendiri hanya kepada pengepul. Oh, ada pengepulnya Pak? Pengepul itu sendiri nanti jalan ceritanya ada yang Sri Ratu, ada yang Matahari, ada mungkin toko, ada gitu, lokasinya Pak. Bisa Jakarta, bisa Surabaya, bisa Bogor, bisa Purwokerto, bisa gitu, Jogja, begitu. Sampai sekarang sudah sampai kembali. Jadi sudah terkenal ya Pak? Saya membuat cangkok-cangkok seperti ini kan cangkok-cangkok jambu ya. Itu juga cangkok-cangkok jambu. Itu kirimnya saja sudah sampai pada Kalimantan ini. Kirimnya Pak? Ya. Ini buat tidak sedikit setiap tahun. Tapi nyatanya juga. Untuk jenis jambu yang laku sekali di pasaran itu jenis jambu? Di sini merata. Oh, merata semua. Ya, jadi citranya juga laku, delimanya juga laku, jambu hijaunya juga laku. Sebab di sini ada 3 varietas. Ada jenis citra, jenis jambu merah delima, ada jenis jambu hijau. Jadi musim yang seperti kemarin itu banyak budidaya tanaman jambu merah delima. Dari pihak toko sana mintanya jambu hijau. Sebabnya apa? Ya, orang mestinya kan inginnya itu kalau sudah tahu yang asli delima mesti senang bandingan yang lain. Citra pun juga disenangi kepada para anak-anak muda. Sampai saat ini itu halangan dari Bapak sendiri apa Pak? Hanya mengatasi hama campur. Itu untuk masalah apa? Kayak kekurangan apa, pupuk atau masalah apa? Ya, namanya petani sekarang ini kan usaha sendiri ya. Gitu Pak. Jadi ada sih bimbingan dari BPR, ada bimbingan dari dinas pertanian, mungkin ada bimbingan dari dinas terkait yang ada dengan yang diliput oleh petani jambu atau yang dibutuhkan petani jambu, tapi juga tidak bisa mencukupi daripada kebutuhan petani itu sendiri. Jadi tidak, istilahnya petani itu gantung ke atau apa namanya jaga ke kepada pemberian itu tidak. Ya, jadi memang sudah jadi kewajiban dan tugas petani itu sendiri. Inginnya bagaimana? Inginnya kalau mengupayakan jambu berbuah baik, ya rajin memupuk, rajin menyemprot, rajin mengupayakan hama dan lain sebagainya. Biasanya dalam 1 tahun itu memanennya berapa kali Pak? Minimal itu ada 2 kali. Gitu. Kalau diupayakan intensif, artinya dipelihara dengan maksimal, itu bisa 3 kali. Tidak mengenal musim berarti Pak? Ya tidak mengenal musim. Jadi untuk periode Desember, Januari, Februari, Maret itu biasanya jambu merah delima atau yang lain adalah sulit untuk berbuah. Nah, ini yang diupayakan. Kalau adik-adik ingin tahu, petani termasuk yang saya usahakan ini adalah bagaimana membuahkan di luar musim. Gitu Pak. Jadi jangan sampai panen raya ya. Kalau panen raya harga kan turun. Tapi kalau membuahkan di luar musim berarti yang lain tidak panen, kita bisa panen. Itu harganya. Ini sudah ada penelitian berarti Pak? Ya, untuk saya sendiri sudah dipakai sedikit banyak dari teman orang-orang yang mau kumpul dengan saya. Bahkan kemarin dari beliau Pak Profesor Rudi sendiri juga saya minta bagaimana untuk membuahkan panen di luar musim. Nah, ini nanti mau dicoba. Gitu Pak. Biasanya kapan yang tidak berbuah? Bulan Desember, Januari, Februari, Maret itu tidak berbuah. Ini nanti mau dicoba. Saya siapkan lokasi 1 tempat. Di mana itu Pak? Di belakang musola. Tidak di sini sudah saya gunakan sendiri untuk persepsi pengolahan percobaan. Ini dengan saya pakai pupuk mutiara.
Setiap satu batang saya kasih 3 kilo. Citra saya kasih 2 kilo karena 2 kilo. pohonnya masih kecil. Yang ini tidak pakai pupuk tapi pakai telek bebek. Oh, bebek. bisa Pak, dimanfaatkan Pak. Iya, ya, ini dicoba. Oh, Yo dicoba. Jadi nanti buahnya bagaimana? Kita harus berani mencoba.